Ya, saya kira saya sepakat nih kalau Presiden Prabowo bertindak cepat itu pasti ada sesuatu di balik keputusan itu. Seperti Anda katakan, Presiden itu kan pasti mendapat laporan-laporan dan data intelijen. Bila kasus ini dibiarkan dan tidak ada tindakan nyata, bisa menimbulkan konflik sosial ini yang itu kerugiannya jauh lebih besar. Diperlukan semacam tim khusus independen untuk mengevaluasi keadaan di PIK 2 ini. Kendati keputusan politik sudah dibuat, kendati sanksi hukum akan ditegakkan, tetapi bara sosial udah keburu terjadi di situ. Jadi apapun isu tentang PIK 2 akan merembet ke isu-isu yang sifatnya sifatnya sara gitu, dan itu yang tidak kita kehendaki terjadi atau berulang di dalam sejarah negeri ini. Jadi kita mau bicara secara terbuka bahwa ada masalah ketidakadilan memang di wilayah PIK 2 ini. Ada masalah semacam kecurigaan bahwa itu jadi sangat eksklusif. Ada masalah yang menimbulkan semacam rasa iri karena wilayah itu bertumbuh melampaui ekspektasi orang yang menganggap bahwa itu wilayah yang dirancang juga untuk satu komunitas yang eksklusif, tetapi masih dibiayai oleh negara lewat PSN. Kan ini yang mesti dibukakan. Tentu korporasi seperti pengembang di PIK 2 itu merasa bahwa ya kami hanya ingin berakumulasi di situ dan kami bayar pajak, kami akan lakukan sesuatu ketika kami resmi diberikan hak untuk mengelola lokasi itu. Jadi keresmian itu juga kita periksa. Di belakang itu ada tukar tambah sehingga dapat keresmian apa tidak. Kan isunya bahwa PIK 2 itu tukar tambah dengan IKN, ternyata IKN bangkrut, tidak lagi akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Berarti ada implikasinya pada PSN kan, kalau itu sifatnya tukar tambah tuh, atau sebagai tukar guling tuh. Sehingga sebelum Presiden Jokowi lengser kan isu itu yang berkembang bahwa Jokowi tukar tambah dengan pengembang di PSN dan di mana di BSD apa-apalah. Jadi tetap di belakang itu ada cerita-cerita, entah itu gosip, entah itu semacam satire, tetapi fakta-fakta itu ada karena PIK 2 itu udah PSN, dan di PSN kan di zaman Jokowi. Jadi bagi korporasi merasa ya kami legal karena kami punya status PSN. Jadi periksa juga mereka yang, atau sebetulnya bukan mereka, Presiden Jokowi yang memang tahu seluk-beluk dijadikannya PIK 2 itu PSN kan. Kan itu mesti fair tuh, bahwa kita mau supaya ada keadilan, bahwa penguasa tidak boleh sesuka-sukanya itu memberi hak pada korporasi tanpa kejelasan status hukum, tanpa melihat implikasi yang bisa terjadi. Seperti sekarang mulai ada ketegangan SARA di situ tuh. Jadi kita tidak ingin menyalahkan sesuatu atau seseorang atau suasana tanpa kita periksa lebih dahulu asal usul dari problem itu. Nah, bagi saya asal usulnya adalah ketika Jokowi jadi presiden. Jadi periksa di situ mulainya tuh, supaya ada kejelasan tuh. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang tidak mau masuk dalam wilayah itu, padahal itulah benang kusut dimulai ketika dia dinyatakan PSN dan pihak PIK 2 itu merasa bahwa oke, kami mulai membangun karena kami punya izin, tetapi kemudian terjadi ya pandangan negatif terhadap pembangunan di situ karena sangat mungkin AMDALnya juga dimanipulasi. Kan itu semuanya mesti dibuka secara terbuka, secara terang-terangan kan. Jadi kelihatannya pada ujungnya ini akan menyeret juga Presiden Jokowi itu. Kan itu konsekuensinya tuh. Oke. Ya itu indikasinya mesti jelas di situ tuh, bahwa Presiden Jokowi harus juga dipanggil atau diperiksa, terutama karena menimbulkan keresahan. Artinya ada perencanaan yang tidak bagus dari awal, atau ada manipulasi program di situ, manipulasi proyek, sehingga AMDALnya justru menghasilkan keresahan sosial di situ. Kan AMDAL mestinya menimbulkan kedamaian di PIK 2, sekarang terjadi keresahan sosial, berarti AMDALnya bermasalah. Di mana masalahnya? Periksa siapa yang memberi AMDAL itu dan siapa yang menetapkan itu sebagai PSN.